Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Di masa pandemi ini kita tetap harus semangat, tetap mengikuti proses perkuliahan walaupun dengan sistem daring. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengukuran debit aliran. Ada dua nanti yang akan saya jelaskan, yaitu pengukuran debit aliran 1 dan pengukuran debit aliran 2 yang nanti secara simultan akan Bapak sampaikan. Baik, terkait dengan pengukuran debit aliran air, ada beberapa metode dalam pengukuran debit air suatu sungai atau sumber air di dalam kawasan yang bisa dilakukan, mulai dari metode yang cukup sederhana dengan menggunakan alat-alat yang apa adanya yang mungkin di lapangan itu ada, sampai dengan menggunakan metode yang cukup rumit dan mahal, menggunakan alat manual dan otomatis. Tapi untuk kita dalam pembelajaran atau mungkin bahkan di lapangan, metode-metode sederhana itu menjadi pilihan. Ya, bagi petugas di lapangan, baik petugas resort atau pejabat fungsional, metode pengukuran debit air secara sederhana dapat membantu dan mempermudah pengambilan data debit air suatu sumber mata air yang ada di dalam kawasan atau suatu daerah. Karena seperti diketahui bersama, terkadang petugas lapangan tidak cukup dilengkapi dengan alat-alat pengukuran debit air. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, petugas lapangan tetap dapat melakukan pengukuran dan data tersebut tetap valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut ini uraian pengukuran secara sederhana beserta cara perhitungannya. Yang pertama kita akan coba jelaskan pengukuran debit air dengan metode tampung. Metode tampung berarti ada alat penampungannya. Metode ini dilakukan untuk pengukuran sumber mata air yang tidak menyebar dan bisa dibentuk menjadi sebuah terjunan atau pancuran. Alat yang diperlukan dalam pengukuran debit air dengan metode ini, yang pertama, alat tampung dengan menggunakan bisa botol air mineral untuk volume 1,5 liter atau alat tampung lainnya, seperti ember atau baskom atau mungkin alat-alat lain yang bisa kita gunakan sebagai alat penampung yang sebelumnya sudah kita ketahui berapa volumenya. Itu yang penting. Volumenya dari awal sudah harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, stopwatch atau alat pengukur waktu lainnya. Bisa arloji atau jam tangan kita atau handphone, yang sebagian besar handphone yang dilengkapi dengan stopwatch. Dan yang ketiga adalah alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran yang dilakukan, atau bisa kita buat form khusus atau tabel khusus yang sudah kita siapkan sebelum kita melakukan pengambilan sampel atau pengukuran debit air ini. Sebagai contoh ini ya gambarnya. Jadi debit airan bisa kita dengan sistem tampung ini bisa kita ambil dari keran ya, yang akan kita tampung menggunakan ember ya. Ember ini harus kita ketahui terlebih dahulu berapa volume embernya. Atau bisa juga tadi kita menggunakan botol air mineral ya. Volumenya yang sudah kita ketahui bisa 1,5 liter atau mungkin bisa lebih besar atau mungkin lebih kecil, bisa juga kita gunakan. Yang penting kita ketahui berapa volume dari botol yang kita gunakan untuk menampung air itu. Demikian juga kalau kita ingin mengukur debit aliran air hujan. Contohnya seperti ini. Kita bisa langsung menampung dari curah air hujan yang ada di lingkungan kita, misalkan kita di
teras atau di rumah dan sebagainya. Jadi langsung ember atau kontainer atau bak lainnya itu kita letakkan saja di dekat atau di posisi yang ada aliran air atau curah hujannya yang cukup untuk kita tampung. Atau yang digambar ini kita pakai semacam talang. Jadi ada talangnya, kemudian ada alat penampungnya. Ini kalau air hujan. Ini bisa kita ganti. Kalau kita ingin mengukur ya bisa pakai ember atau bisa pakai botol tadi, tinggal kita arahkan. Berapa lama nanti alat penampung itu penuh, sehingga nanti kita bisa mengukur debit aliran airnya. Langkah-langkah pelaksanaan pengukuran dengan metode ini atau metode tampung ini adalah yang pertama, siapkan alat tampung yang sudah diketahui volumenya. Bentuk aliran sebagai pancuran atau terjunan untuk memudahkan pengukuran. Aliran air sebagai sumber dapat dibendung, kemudian aliran air disalurkan menggunakan bambu, potongan pipa, atau keran, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada alat bantu yang untuk menyalurkan air itu supaya keluar dan bisa kita tampung. Yang ketiga, diperlukan 3 orang untuk melakukan pengukuran. 1 orang untuk memegang alat tampung, 1 orang bertugas mengoperasikan stopwatch, dan orang ketiga melakukan pencatatan. Jadi silahkan nanti kalau mau dipraktekkan dan divideokan, dicoba. Kalau ada 3 orang temannya jadi satu kelompok, atau kalau di kampungnya itu tidak ada temannya satu kampung, yang satu kelas, silahkan minta bantu dengan adik atau saudaranya atau teman-temannya di kampung untuk mencoba mempraktekkan pengukuran debit air ini dengan metode tampung. Proses dimulai dengan aba-aba dari orang pemegang stopwatch pada saat penampungan air dimulai dan selesai ketika alat tampung sudah terisi penuh. Waktu yang diperlukan mulai dari awal penampungan air sampai terisi penuh dicatat T waktunya dalam pom pengukuran. Pengukuran dilakukan 5 kali untuk mengoreksi hasil pengukuran, dan hasil pengukuran dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai T rata-rata atau waktu rata-rata. Jadi kalau dipraktekkan nanti atau dicoba di rumah, silahkan ini. Minimal diulangi atau dilakukan pengulangan 5 kali untuk menentukan nilai rata-rata agar hasilnya itu bisa dinyatakan valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Belangko pencatatan hasil pengukuran air dengan metode tampung minimal ada ini. Minimal ada 4 ini, tapi bisa ditambah dengan data-data yang lain. Misalkan tanggal pengukuran, nama sumber airnya, lokasi sumber airnya di mana, nama pengambil airnya siapa, dan lain sebagainya. Itu bisa ditambah saja, nanti sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Sampai waktu juga bisa, misalkan jam berapa, dan lain sebagainya. Perhitungan waktu pengukuran, T-nya tadi itu ya, waktu pengukuran. Jadi satu alat tampung itu mulai diisi sampai penuh itu berapa waktu yang dibutuhkan. Maka volume alat penampung harus tetap dan sudah diketahui. Jika belum diketahui harus diukur terlebih dahulu. Karena memang tujuan kita adalah untuk mengetahui berapa volume liternya itu, sekian liter itu bisa dipenuhkan dalam waktu berapa detik atau berapa menit. Umumnya pakai detik. Ini tabel penghitungan waktu pengukuran, jadi tinggal kita masukkan. Kalau kita pengukurannya 5 kali pengulangan, ini pengulangan pertama 1, 2, 3, 4, 5, nanti rata-ratanya berapa. Waktunya berapa detik, volumenya berapa liter. Rata-ratanya berapa, sehingga nanti bisa dihitung jumlah dibagi
5, nanti ketemu rata-rata waktunya dan rata-rata volumenya. Tapi di awal kita sudah tahu volumenya. Kalau botol air mineral kita yang 1,5 liter, berarti tinggal kita tambahkan dikali 5 ya. Berarti jumlahnya dibagi 5, nanti hasil ketemu tetap rata-ratanya 1,5 liter. Berikutnya, waktu rata-rata merupakan hasil pembagian antara jumlah total waktu pengukuran dengan jumlah pengulangan pengukuran. Ini adalah rumus untuk mengukur T rata-rata atau waktu rata-rata. Di mana T rata-rata sama dengan waktu rata-rata per detik, S waktu, total waktu pengukuran, N pengulangan pengukuran. Kita ketemu nanti N pengulangan kan 5. Total waktunya tadi ditambahkan, waktu pengukuran pertama berapa, kedua sampai kelima. Oke, baik itu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait kalau kita ingin mengukur debit aliran air dengan metode tampung. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak akhiri. Dan kita akan nyambung ke sesi berikutnya, pengukuran debit air yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.